Nicholas menertawakan dirinya sendiri. Saya sudah tua dan penakut. Jika saya kehilangan uang saya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Jika hidupku hilang, aku benar-benar pergi, sial. Hati Simon tenggelam mendengar perkataan Nicholas. Meski kekuatan keluarga Poland masih jauh tertinggal dari keluarga Rothschild, keluarga Rothschild tidak mungkin menakut-nakuti Nicholas agar meninggalkan Amerika Serikat. Terlihat di mata Nicholas, kekuatan Black Mamba jauh melebihi kekuatan keluarga Rothschild. Simon panik sekaligus merasa sangat tidak berdaya. Dia bahkan tidak berani membicarakannya dengan putra-putranya ketika hal seperti ini terjadi. Karena dia tahu betul bahwa anak cucu di rumah yang tidak pernah melihat adanya masalah bukan hanya tidak mampu memberikan bantuan yang berarti. Berdasarkan pemahamannya terhadap anak dan cucunya, jika dia menceritakan apa yang terjadi, pasti akan ada orang bodoh yang tidak bermoral yang akan dengan keras meneriakkan slogan-slogan tentang menghancurkan Black Mamba untuk memenangkan hatinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa membicarakan masalah seperti ini dengan Nicholas. Lagi pula, Nicholas juga seseorang yang ada hubungannya dengan Black Mamba, dan bisa dibilang sebagai seniornya. Jadi, dia bertanya dengan sangat saleh, "Tuan, tolong bantu saya menganalisis, apa yang harus saya lakukan sekarang?" Nicholas berpura-pura berpikir sejenak dan menasihatinya, "Tuan, tidak perlu terlalu gugup. Sekarang prioritas utama Anda adalah melakukan yang terbaik untuk memblokir berita tersebut. Selama Anda tidak memberitahu siapapun bahwa kematian Pavel ada hubungannya dengan Anda, rapat resolusi belum tentu memperhatikan Anda." Simon berkata dengan gelisah, "Masalahnya menjadi sangat besar sekarang. Saya tidak tahu berapa banyak petugas pemadam kebakaran yang dikirim ke sini di New York untuk memadamkan api. Setelah api padam, jenazah di dalam helikopter tidak dapat disembunyikan. Saya khawatir polisi akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Lagi pula, kertas tidak bisa menutupi api." Nicholas berkata, "Tuan, saya akan memberimu gambaran. Anda dapat mendengarkannya dan melihat apa hal ini layak untuk dilakukan." Simon buru-buru berkata, "Tuan, tolong beritahu saya. Saya pasti akan mendengarkan." Nicholas berkata, "Tuan, pengaruhmu di New York sangat kuat. Dari luar, kejadian ini tidak lebih dari kebakaran. Dan tidak mungkin bagi petugas pemadam kebakaran untuk mengetahui kematian dan cedera di dalam sampai api benar-benar padam. Jadi, saya sarankan Anda menyelesaikan hubungan ini sesegera mungkin. Setelah petugas pemadam kebakaran memadamkan api, pastikan untuk tidak membiarkan mereka mendekati pusat api. Kirimkan orang terlebih dahulu untuk menangani mayat Pavel dan pedagang barang antik. Bagaimanapun, kulit dan daging yang dibakar dengan suhu tinggi akan rusak. Karbonisasi mungkin tidak ada lagi ketika dibanjiri air. Tapi tulangnya mungkin meninggalkan residu, dan itu masih sangat sulit. Selama sisa-sisa tulang dibersihkan, akan sulit menemukan kepala Anda." Simon tanpa sadar bertanya, "Tuan, apa menurut Anda ini mungkin?" Nicholas berkata, "Anda hanya bisa bertaruh pada keberuntungan Anda sekarang. Kalau tidak ditangani, begitu ada yang tahu ada yang meninggal di hanggar. Apa yang akan terjadi dengan api itu? Sifat kejadiannya segera berubah. Baik itu polisi, FBI, atau komite izin. Begitu mereka mengetahui bahwa seseorang telah meninggal di hanggar perusahaan penerbangan umum keluarga Poland, mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelidiki petunjuknya. Apalagi perusahaan penerbangan umum ini dijalankan oleh Pavel. Dia menghilang, dan Black Mamba pasti akan menyelidikinya dengan seluruh kekuatan mereka. Cepat atau lambat, Anda tidak akan bisa lepas dari keterlibatannya." Setelah mengatakan itu, Nicholas menghela nafas lega dan berkata dengan penuh emosi, "Oh, kalau dipikir-pikir sekarang,
keputusan saya untuk meninggalkan Amerika Serikat benar-benar keputusan yang tepat. Jika saya masih di Amerika, saya tidak akan terlibat apapun dalam masalah ini. Hanya memeriksa perusahaan penerbangan umum saya saja sudah cukup mengganggu saya. Sekarang keluarga kami sudah lama meninggalkan Amerika. Dimanapun masalah ini ditemukan, itu akan diselidiki. Jika tidak berhasil untuk saya tidak akan menginginkan perusahaan penerbangan umum ini. Simon merasa iri dan tertekan setelah mendengar ucapan terima kasih Nicholas. Ia juga mengetahui bahwa Nicholas telah meninggalkan Amerika Serikat dan tidak berniat kembali lagi. Bahkan jika perusahaan penerbangan umum keluarganya membakar lebih banyak orang hingga tewas, itu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Lagi pula bukan dia yang membakarnya sampai mati. Dan dia sendiri memiliki mentalitas untuk melepaskan sifat-sifat yang tidak dapat dia hilangkan. Tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Nicholas bisa saja bersembunyi di Indonesia, tapi di mana dia bisa bersembunyi? Selain itu, keluarga Rothschild yang terkenal bahkan tidak bisa meninggalkan sarang lama mereka hanya karena mereka mencari Peter dan si Fang Baozu. Setelah dipikir-pikir, ia tetap merasa nasihat yang diberikan Nicholas patut untuk dicoba. Saat ini, Nicholas menghiburnya dan berkata, "Tuan, kamu tidak perlu terlalu gugup. Selama Anda bisa membuang jenazah dengan bersih, pada dasarnya Anda bisa duduk dan bersantai." Jika kejadian itu benar-benar terungkap di mata Black Mamba, sebenarnya, denganku, hubungan itu lebih besar daripada hubungan denganmu. Simon tanpa sadar bertanya, "Mengapa kamu mengatakan itu?" Nicholas berkata, "Kalau dipikir-pikir, saya punya permusuhan dengan Black Mamba. Ini salah satunya, Pavel adalah menantu saya di permukaan. Ini yang kedua, perusahaan navigasi umum adalah milik keluarga saya. Ini yang ketiga." Jika Black Mamba mengetahui bahwa Pavel tewas dalam api, apa menurutmu mereka akan lebih meragukanmu atau aku? Kata-kata Nicholas membuat Simon di ujung telepon menghela napas lega. Dia berpikir dalam hati, Nicholas benar. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, masalah ini lebih ada hubungannya dengan dia. Selama aku bisa mengatasi petunjuk dalam kebakaran ini dan menyembunyikan semua orang yang terlibat, siapa yang akan tahu bahwa aku melakukan ini? Memikirkan hal ini, dia berkata dengan sangat malu, "Tuan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Tapi saya harus meminta Anda untuk menanggung risikonya untuk saya. Bagaimana saya bisa merasa begitu nyaman?" Alasan kenapa dia harus bersikap sopan adalah karena Simon tahu bahwa meskipun masalah ini bisa disembunyikan dari Black Mamba, Nicholas masih mengetahui semua cerita di dalamnya. Jika dia mengungkapkan kebenaran tentang masalah ini suatu hari nanti, Black Mamba akan tetap menyelesaikan masalah dengannya. Oleh karena itu, dia harus menguji nada bicara Nicholas untuk melihat apa dia benar-benar bersedia membantu dia. Nicholas tidak tahu apa yang dipikirkannya, jadi dia berkata dengan acuh tak acuh, "Black Mamba dan aku telah bertarung sampai mati untuk waktu yang lama, jadi aku menanggung risiko ini untukmu. Terus terang, terlalu banyak kutu yang bisa menggigitmu. Black Mamba akan membunuh seluruh keluargaku. Bahkan jika mereka mengira akulah yang membunuh Pavel, apalagi yang bisa mereka lakukan terhadapku? Mereka tidak bisa membunuh seluruh keluargaku dua kali, bukan?" Simon, yang sepanjang hidupnya licik, selalu menjadi orang yang mengutamakan kepentingan. Jika seseorang meninggal secara acak di dunia dan dia mendapat $10, dia setidaknya akan berdoa kepada Tuhan untuk mengurangi populasi dunia sebesar 99,99%. Apalagi dia tidak merasa berhutang budi kepada siapapun. Namun sekarang, dia sangat berterima kasih atas bantuan Nicholas yang murah hati dan berkata dengan penuh emosi, "Tuan, terima kasih banyak." Nicholas tersenyum tipis dan berkata, "Tuan, jangan terburu-buru mengucapkan terima kasih kepada saya.
Bukan suatu keberuntungan bahwa Black Mamba akan bertahan selama bertahun-tahun. Jika Black Mamba mengetahui bahwa masalah ini ada hubungannya dengan Anda juga harus meresponsnya. Jadi persiapkan mental Anda. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.